Tarsisius adalah seorang pelayan altar, atau bahasa kerennya akolit. Ia hidup di abad ketiga di zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. By the way, Kaisar ini kejamnya bukan main loh gengs. Namanya aja lah yang mirip-mirip hari kasih sayang, tapi dia ini udah membantai ribuan jemaat Kristen abad itu. Tarsisius tinggal di kota Roma, Italia. Nah, saat berumur 10 tahun, ia bersama ibunya biasa mengikuti misa pagi. Dan karena sedang masa penganiayaan yang aman, tidak ada prajurit atau antek-antek Romawi gitu ya, Tarsisius belum bebas. Adakah yang rela ke penjara mengantar roti kudus ini? Nah, mendengar pertanyaan itu, umat saling memandang ketakutan. Mungkin biasa Tarsisius ikutan main, tapi kali ini kan enggak. Makanya teman-temannya ini agak heran gitu. Lalu mereka mulai mengerumuni Tarsisius dan mereka melihat Tarsisius ini kok megang sesuatu di tangan. Karena penasaran, mereka menarik tangannya Tarsisius dan berusaha melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi, Tarsisius gak melepaskan tangannya. Bahkan, ia makin kuat mempertahankan sakramen yang sedang dipegangnya. Akhirnya, Tarsisius pun jatuh. Satu di antara anak-anak itu kesal karena gak berhasil melepaskan tangan Tarsisius. Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat. Ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah Tarsisius. Tangan Tarsisius tetap tak terbuka. Sampai-sampai sakramen Maha Kudusnya ini dipeluk di dadanya Tarsisius. Anak-anak ini semakin parah dan brutal. Mereka merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali. Dirajam selama beberapa menit, akhirnya Tarsisius tak sadarkan diri. Tiba-tiba terdengar suara. Karena panik, anak-anak itu lari terbirit-birit. Suara ini bukan suara hantu atau suara dari surga ya, Rek. Tapi ternyata suara ini berasal dari serdadu Romawi tadi yang bertobat, yang sebelumnya telah menawarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Mantan serdadu ini mengikuti Tarsisius dari jauh. Segera ia lari ke arah Tarsisius dan memeluknya dengan perasaan sedih. Ia menggendong Tarsisius yang sudah tak sadarkan diri dan memanggilnya. Tarsisius, Tarsisius. Tarsisius membuka matanya yang memar dan berkata pelan, tubuh Kristus masih di tanganku. Setelah mengatakan itu, Tarsisius menutup matanya. Tarsisius kemudian meninggal dalam perjalanan pulang menuju katakombe. Jasadnya dimakamkan di katakombe Santo Calixtus di Roma. Wah, gimana teman-teman? Santo Tarsisius ini hebat banget kan? Masih muda tapi imannya udah dewasa banget. Nah, teman-teman, mungkin kita awalnya ngira ini pasti dibunuhnya sama prajurit-prajurit Roma. Tapi ternyata oleh teman sepermainan sendiri. Ini mengingatkan kita kalau setan itu bukan hanya menjelma menjadi orang yang kelihatan jahat, tapi dia juga bisa menjelma menjadi teman-teman kita sendiri. Oke, sudah ya? Bagaimana ceritanya? Menarik? Menarik. Menarik atau tidak? Menarik. Cerita tadi mengenai siapa? Santo Tarsisius. Jadi, untuk mendalami cerita yang sudah kita lihat, maka di sini Ibu ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan.
mengerjakannya, nakku? Ada yang tidak mengerti? Ya, coba sekarang dikerjakan masing-masing. Sudah selesai, anak-anak?
bagus sekali. Mari nak. Yang lain didengar ya nakku. Coba kami lipat tangannya sayang. Ada apa? Oke, baca yang kuat ya nak. Oke, sini ya biar temannya mendengar. Pulang sini aja. Yang lain boleh juga lihat kitab sucinya masing-masing. Boleh juga dilihat ke layar ini. Oke, silakan anak ibu. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun
temannya itu. Kita sanggup nggak seperti dia? Tidak. Kenapa langsung tidak, anakku? Bisa juga kita sanggup. Belum berusaha pun. Oke, coba kita refleksikan, kita renungkan, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nanti sebagai tugas kamu di rumah. Sekarang kan hari apa? Jumat. Hari Jumat ya. Nanti hari Minggu kamu buat video atau foto keterlibatan kamu dalam hidup menggereja anak baik. Dibuat foto atau video mengenai keterlibatan kamu dalam hidup menggereja. Siapa nanti yang baca kitab suci? Suruh difoto temannya atau dibuat video.